Sebelumnya selamat pagi ya Kak. Iya, selamat pagi. Kami dari Universitas Jember, program studi ilmu aplikasi bisnis yang saat ini sedang menempuh mata kuliah manajemen pengetahuan atau knowledge management. Iya, oke. Jadi kami ingin mewawancarai keterkaitan dari Seblak Preanger terhadap mata kuliah kami. Perkenalkan, saya Intan Melani, bisa dipanggil Mela dengan teman-teman saya. Saya Faid Fauzun Solihan, bisa dipanggil Faid. Saya Mertui, biasa dipanggil Mil. Dari kakaknya mungkin ada perkenalan. Oke, aku Yasin ya. Aku Oh, ya. sebagai area manager, jadi aku yang megang operator dalam kota, tanggung jawab dalam. Kalau ini Aku Oki, manajer operasional, jadi yang pegang outlet, produksi sama udah warehouse-nya Seblak Preanger. Monggo bisa dilanjut. Untuk yang pertama ini terkait asal usul dari berdirinya Seblak Preanger. Jadi bagaimana Seblak Preanger ini kayak bisa menemukan brand Seblak Preanger gitu. Awal mulanya seperti apa? Oke. Kalau kita ngomong asal usul ya. Iya. Jadi ini aku mewakili owner ya, Oh, iya. karena ownernya juga sedang sibuk, jadi belum bisa menemui secara langsung. Yang ada beberapa bisnis yang dilakukan kan, jadi beliau masih fokus di sana, jadi aku yang mewakili gitu ya. Jadi kalau ngomong asal usul itu berawal dari owner kita itu mahasiswa UNED di Fakultas Ilmu Budaya di jurusan sejarah ya, di ilmu sejarah ya. Sejarah ya. Di sana beliau menempuh kuliah, kemudian karena memang punya jiwa entrepreneur ya, dari awal memang sudah jualan. Kemudian ada satu momen beliau itu memenangkan kayak apa ya kalau bahasanya sekarang ya. Jadi ada kayak bimbingan dari kampus untuk entrepreneurship muda di UNED. Kayak bisnis plan kita. Ya kayak gitu. Jadi beliau menang, kemudian dikirim ada 2 perwakilan dari UNED ke Malang untuk ikut itu. Kemudian setelah menang itu dapat uang bimbingan lah, dari uang sana buka outlet. Sebelumnya namanya belum Seblak Preanger, ada Seblak dulu, Seblak pertama di Jember. Mungkin aku tidak menjelaskan karena tidak ada hubungannya sama kami ya, karena sudah lepas. Itu dirintis, kemudian ada pecah kongsi. Akhirnya owner kami membuka Seblak Preanger berawal dari kontrakan. Ya dari kontrakan, kemudian kita coba buka ruko, buka tempat. Kemudian dari satu tempat itu kita coba buka cabang lain. Pertama cabang itu sebenarnya di Banyuwangi. Cuma karena waktu itu kita belum memiliki manajemen yang pasti, akhirnya rasa itu tidak konsisten. Kemudian kita merasa tutup aja karena rasa tidak konsisten akan merusak citra brand. Itu kan dijelaskan terkait alasannya ya Kak. Lalu apa yang membedakan Seblak Preanger dari brand-brand seblak yang lain? Oke. Ciri khasnya itu apa? Kalau jujur Mbak, kita agak bangga, membanggakan lah perihal mungkin bahasanya keotentikan dari rasa ya. Jadi kita dari dulu itu selalu konsisten ngambil langkah yang ekstrim sebenarnya, bisa dibilang ekstrim. Karena rata-rata suatu bisnis F&B itu akan menyesuaikan dengan tempat rasanya. Tapi kami tetap kekeh untuk menjaga rasa originalitas dari seblak itu. Jadi kencur kami itu kuat. Kalau orang tidak suka itu akan, apa sih makan jamuin dan lain-lain gitu jadinya. Cuma tetap kita pertahankan. Meskipun ada beberapa penyesuaian akhirnya. Karena kalau orang Jawa Timur dan Jawa Tengah itu cenderung ada suka manis-manisnya, gurihnya ada, terus kencurnya ada. Ini kita menyesuaikan. Jadilah Seblak Preanger yang sekarang ini. Pembeda kita di sana sih Mbak, dan kita terus mempertahankan rasa tradisionalnya juga. Lalu terkait menciptakan produk baru ya, itu bagaimana Seblak Preanger itu menciptakan sebuah produk dan menginovasi produk ini supaya rasanya itu menarik di mata masyarakat, di mata konsumen. Kita kalau proses R&D untuk produk baru itu selalu melihat kebutuhan. Dari awal kita melihat kebutuhan, Mbak. Mulai dari bukanya Preanger pun sama. Jadi customer kita butuh produk yang seperti apa sih? Bukan keinginan kita mau launching produk, enggak, tapi kebutuhan dari customer yang seperti apa. Kayak yang baru-baru ini kan kita launching 2 produk, itu ada pangsit isi jamur sama isi keju.
Kita launching 2 produk, dari awal kita sudah menentukan kalau satu aja yang akan kita pertahankan. Dari kebutuhan, karena banyak customer yang merequest ke kita. Karena mungkin brand sudah lumayan besar ya, jadi customer yang merequest akhirnya. Akhirnya kita coba buat lah dari permintaan-permintaan customer. Enaknya sekarang itu seperti itu. Karena customer yang cari ide customer sudah. Kita tinggal nunggu aja kalau sekarang. Oh, setelah launching ini kan akhirnya kita pertahankan yang isi keju. Karena isi keju kita dirasa cocok di customer, akhirnya masuk usulan lagi untuk kuah bakso aci kuah keju. Lalu terkait ide ya, tadi kan udah disebutkan kalau idenya itu bisa dari konsumen atau bisa dari internalnya ya. Itu bagaimana caranya dari Priang itu kayak merealisasikan produk itu? Ide-idenya itu bagaimana kayak direalisasikan kepada timnya? Oke. Kita selalu men-challenge terhadap, kita kan ada tim produksi, Mbak. Kita bukan manajemen yang dari atas yang kita buat resepnya, buat apa-apa, kemudian yang bawah tinggal nakondar. Jadi kita men-challenge kepada tim produksi. Bisa enggak teman-teman buat produk kuah keju yang seperti ini gitu. Kita biasanya cari referensi dulu. Kayak contoh, kita mau launching yang kuah keju kan rencana di bulan depan. Kita beli tuh yang kuah keju yang sudah dibuat dari luar. Dari Jakarta, dari Bandung sendiri, dari Jawa Tengah. Yang rata-rata makanan itu kan dari Jawa kan. Itu kita beli secara online, kita coba semua. Kita data itu dari masing-masing brand itu kelebihannya apa. Oh, kelebihan yang A itu dari kuahnya, kelebihan yang B itu dari isiannya, kelebihan yang C itu dari isi ciloknya. Kemudian kita catat, kemudian kita challenge itu teman-teman produksi, bisa enggak kalian membuat produk sama seperti ini tapi dengan kelebihan yang kita catat ini. Akhirnya mereka R&D sudah kita target, biasanya kita kasih waktu 2 minggu. Di dalam waktu 2 minggu akan ada food test. Kita food test berkali-kali itu, ada revisi perbaiki, terus sampai kita menemukan rasa yang ideal yang menurut kita cocok. Setelah itu baru kita food test dengan customer kita beri produknya, cocok enggak, ketika sudah cocok baru kita launching. Ide resepnya itu ditransformasikan ke atau didistribusikan ke anggota yang lain ya Kak? Di Ya, tim yang pastinya lain gitu. Berarti dalam 2 minggu itu pasti ada evaluasi rasa terus ya sampai menemukan rasa yang cocok banget Iya, gitu. setiap hari Mbak. Jadi setiap hari teman-teman produksi harus presentasi produk baru itu dengan berbagai macam metode masak, dengan berbagai macam resep. Jadi kalau aku, karena aku yang pegang produksi juga ya, aku mentargetkan hari ini setiap hari itu harus ada tiga resep, 3 metode yang ditawarkan sama produksi kepada manajemen. Kita coba dari 3 mengerucut jadi 2. Besok nambah 1 lagi sampai dirasa ada 1 yang memang terbaik. Kayak gitu. Karena di kami itu ada QC berjalan setiap hari. Jadi semua produk yang diproduksi oleh rumah produksi setiap harinya itu kami QC, Mbak. Jadi semuanya dimasak, tidak ada yang lewat dari proses QC itu. Terus sebelah lainnya ini pernah nggak berkolaborasi dengan influencer gitu misalnya? Sama influencer? Iya. Sering kalau sama influencer. Kita tidak cuma sama influencer juga sih Mbak. Kita juga sama mahasiswa, misal acara mereka butuh sponsorship. Karena kan kita tidak mungkiri salah satu proses marketing yang paling oke itu memang dari sponsorship salah satunya. Dari KOL juga. KOL itu kita bacanya gini, kita kan punya tim konten sendiri sebenarnya. Cuma untuk penyebaran yang lebih menyeluruh, kan tidak semua orang follow ke Seblak Banger, baik di TikTok maupun Instagram. Akhirnya kita coba pakai tangan-tangan lain lah gitu, melalui KOL atau influencer. Gitu. Terutama luar kota itu kita banyak itu. Luar kota. Terus buat peran teknologi sendiri di dalam mendukung bisnis Seblak Banger nih kan ada di Shopee kan. Itu penggunaan pemasanan di online shopnya itu gimana? Oke. Chatbot ya. Gimana? Itu kan kan di Shopee itu kan ada fitur
chat AI, chatbot, ya itu gimana ya? Bro, Pranger itu memanfaatkan chat AI-nya itu. Iya, kalau kita ini mengerucut ke chat AI ya, Iya. itu kita manfaatkan hanya untuk penjembatan aja. Jadi ketika customer menanyakan, Kak, produknya ready, itu kan tidak mungkin admin kita balasnya satu-satu. Kalau pertanyaan-pertanyaan template itu kita gunakan chat AI itu untuk menjawab, misal tentang keradian produknya, tentang pengiriman. Jadi ada beberapa yang kita siapkan ketika pertanyaannya A, jawabannya A gitu. Terus ya Mbak, kita manfaatkan hanya untuk penghubung di awal. Tapi untuk detailing itu kita kan ada admin sendiri yang handle. Jadi balasnya itu by ya gimana caranya customer merasa bukan AI lah ya. Karena untuk closing terhadap penjualan itu AI nggak bisa. Belum bisa ya, atau kita mungkin yang belum bisa memanfaatkan dengan baik mungkin. Agak kaku kan bahasanya kalau AI, terutama di Shopee. Jadi buat inovasi untuk penggunaan teknologi lebih kedepannya lagi itu belum ada apa gini. Kalau untuk teknologi kita terhadap AI memang kita kurang menuju ke sana ya. Jadi teknologi yang kita gunakan itu lebih ke sistem ERP kalau sekarang. Jadi ERP itu bahas mengenai ada sistem absensi juga di sana, absensi pegawai. Kemudian sistem stok baik di produksi, baik di gudang maupun di outlet. Jadi sistem keluar masuknya bahan itu kita tidak pencatatan manual, tapi berdasarkan teknologi. Bahan masuk dari supplier, masuk ke outlet itu lewat ERP juga. Ketika ada penjualan lewat pos, kita posnya juga terintegrasi dengan ERP-nya. Yang dimana itu kita develop sendiri juga. Kita buat kerjasama dengan vendor untuk membuatkan ERP dan juga sistem POS di outlet. Penjualan di outlet kan pakai POS, itu terintegrasi. Jadi ketika ada penjualan itu akan mengurangi cost. Gitu. Selain itu sistem payroll juga lewat ERP, banyaklah ERP kita gunakan untuk beberapa hal. Berarti lebih ke sistem administrasinya ya Kak, buat otomatisasinya itu. Iya, administrasi. Karena kan hal kayak gitu kalau dikerjakan manual memakan waktu banyak, membutuhkan SDM yang banyak juga. Iya. Itu apakah ada tim yang menghandle khusus buat otomatisasi itu tadi Kak? Atau ya udah kayak di Shopee itu tadi kan adminnya ya udah admin aja kerjanya. Otomatisasi ya udah kayak kerjanya admin gitu ya. Kalau kita ngomong Shopee dulu ya, kalau Shopee memang ada admin sendiri yang handle. Jadi mulai dari proses stoknya, penjualannya, promo, chat ke customer, semuanya dihandle oleh satu admin. Kalau Shopee. Kalau yang di sistem ERP tadi, itu kita kerjasama dengan vendor, Mbak. Tapi untuk pengelolaan itu kita pasrahkan kepada manajer masing-masing. Kalau ngomong perihal gudang ya di manajer gudang yang handle. Manajer keuangan ya perihal keuangan aja. Kalau outlet ya manajer outlet yang melakukan. Jadi kita pengembangannya itu ada bisnisnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan brand. Lalu sebelah Pranger sendiri ini menggunakan digitalisasi ini sejak kapan ya? Kalau untuk POS sebenarnya kita dari sudah lama ya 2019 kayaknya. POS. Cuma itu kan kita pakai develop dari luar, yang kita pakai sudah jadi kan banyak. Kalau Jember sendiri itu punya Napos itu. Terus kemudian kita beralih ke ISP. Kemudian kita rasa sepertinya kita sudah mampu untuk buat sendiri. Akhirnya kita coba develop sendiri di tahun 2023 akhir. Jadinya itu kita optimal pakai di 2024 akhir, tengah menuju akhir lah. Kisaran bulan September atau Oktober tahun kemarin. Itu tadi kan udah jelasnya kayak salah satu idenya itu muncul dari customer kan. Selain itu gimana sih sebelah Pranger ini memanfaatkan media sosial buat menarik minat pelanggan kah, ngikutin tren kah apa? Kan biasanya di Instagram itu ada insight. Iya. Instagram intinya kita lihat kan mana yang paling banyak dilihat, itu gimana kak? Sebelah Prangernya itu memanfaatkan teknologi itulah. Kalau ngomong media sosial lebih kebanyakan ke konten mungkin ya, karena rata-rata yang dilihat di media sosial ya bentuknya konten. Bahkan sekarang itu kalau konten tidak menarik akan mudah untuk scroll. Akhirnya
Kita ada dua sih untuk cara explore mungkin ya, cari ide dan lain-lain. Untuk konten kita itu berbasis dalam dua hal untuk saat ini, Mbak. Dan itu akan terus berkembang ya. Saat ini kita konten pertama itu fokus ke produk yang pertama, yang kedua itu fokus untuk menaikkan engagement mungkin ya. Jadi kunjungan ke outlet, melihat video dan lain-lain. Karena kalau hanya fokus ke produk, biasanya yang nonton itu tidak terlalu banyak. Mungkin ya ratusan atau sampai 1.000 gitu. Tapi kalau konten-konten yang cukup biasanya lucu-lucuan itu juga cukup tinggi untuk penjualannya, untuk view-nya misalnya. Harapan kedepannya buat Ceplok Pranger ini gimana Kak? Kalau kita visi besarnya sebenarnya kita pengen membuat makanan tradisional, kan makanan tradisional lebih dikenal di kalangan mungkin nasional atau mungkin kita menuju ke internasional juga. Udah cukup. Jawab sekali Kak. Iya, makasih ya Kak. Ya, Sudah sangat menambah wawasan juga. Terima aman.